Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan lanjutan dari light novel Tensura volume 20 part 14. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru dan Gi Crimson yang sedang menghentikan Felzard dan amukan Milim. Dan kita juga akan diperlihatkan pertempuran yang sangat sengit di negara Sarion. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat itu, Dagruel telah mengaktifkan Suspended World untuk menghentikan waktu yang mengalir di dunia ini. Dengan demikian, Ruminas dan semua orang juga telah berhenti bergerak. Namun meskipun begitu, Ruminas masih bisa mempertahankan kesadarannya meski tak mampu bergerak. Ruminas kemudian memikirkan berbagai cara untuk keluar dari situasi ini. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan Ruminas ketika waktu telah berhenti. Yang akhirnya, Ruminas pun telah putus asa dan menyadari jika ini adalah akhir dari kehidupannya. Ruminas pun menutup matanya. Di tengah keputusasaan Ruminas, Dagruel telah bersiap dengan tinjunya untuk membunuh Ruminas. Namun betapa mengejutkannya, ketika tinju Dagruel hampir mengenai Ruminas, tiba-tiba tinju Dagruel telah dihentikan oleh seseorang. Dan orang itu adalah Storm Dragon Veldora. Veldora pun tertawa. Hahaha. Dagruel yang melihat kedatangan Veldora itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Storm Dragon yang selama ini dibenci Ruminas telah datang tepat waktu untuk menyelamatkan Ruminas dari ajalnya. Dengan adanya Veldora yang bisa bergerak di dalam waktu yang terhenti, Dagruel telah mengembalikan waktu mengalir kembali. Dan pertempuran di Roberios pun akan terus berlanjut semakin memanas. Di sisi lain, Rimuru bersama Gi Crimson telah sampai di wilayah pertarungan antara Milim dengan Felzard. Seluruh daerah di sana telah membeku dan dipenuhi salju. Rimuru saat itu mulai mendekati pertarungan antara Felzard dan Milim dengan berhati-hati. Namun betapa mengejutkannya, Rimuru telah menyadari kehadiran lain selain Milim dan Felzard di sana. Dan ternyata itu adalah Veldwe. Veldwe kemudian berkata kepada Rimuru, "Sepertinya kau datang lebih cepat dari yang aku kira. Tapi sekarang sudah terlambat." Veldwe kemudian mengaktifkan Regalia Dominion kepada Milim yang sedang mengamuk di sana. Veldwe memberi perintah kepada Milim dengan berkata, "Oi Milim, hancurkanlah pohon dewa yang berada di Sarion dengan kekuatanmu." Di satu sisi, Rimuru telah melihat Veldwe yang tampak berbeda dari sebelumnya. Rimuru merasakan kehadiran Veldwe yang sungguh luar biasa. Bahkan jika Rimuru bertarung dengan serius, Rimuru masih ragu apakah dirinya bisa menang melawan Veldwe yang sekarang. Selain itu, Rimuru juga melihat perubahan dari Milim setelah Veldwe memberi perintah terhadap Milim. Rimuru juga merasakan kekuatan Milim yang sungguh mengerikan hingga membuat Rimuru gemetar. Milim kini benar-benar menjadi inkarnasi kehancuran. Tapi pertanyaannya, kenapa Milim yang sudah kehilangan akal sehatnya bisa diperintah oleh Veldwe untuk melakukan sesuatu? Apa yang terjadi? Ciel kemudian mengatakan jika Veldwe sepertinya telah melepaskan Regalia Dominion dari skill Ultimate Justice King Mikael untuk menguasai Milim. Namun sepertinya, Veldwe hanya bisa memberikan perintah sederhana kepada Milim. Meskipun Milim tidak sepenuhnya dalam kendali Veldwe, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk mengontrol Milim yang kehilangan kewarasannya. Rimuru pun sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Tapi di sini Rimuru juga merasa beruntung karena Veldwe tidak memberikan perintah kepada Milim untuk membunuh Rimuru. Di satu sisi, Veldwe sedikit kesal ketika melihat kedatangan Rimuru dan Gi Crimson. Tapi Veldwe saat itu sepertinya tidak berniat untuk bertarung. Bahkan setelah memberikan perintah kepada Milim, Veldwe langsung pergi meninggalkan tempat itu. Rimuru merasa Veldwe saat ini hanya bertujuan untuk menghancurkan pohon dewa di Sarion tersebut. Menurut informasi dari Ciel, pohon dewa tampaknya juga berperan dalam menstabilkan dunia ini dan mencegah terjadinya bencana. Jika pohon dewa itu dihancurkan, dunia pasti akan dalam bahaya. Gi berkata, Veldwe benar-benar keparat.
Di sini Guy sangat kesal dengan ulah yang terus dilakukan Veldway selama ini. Setelah itu, Guy kemudian langsung pergi ke hadapan Velzard dan akan menyerahkan urusan Milim kepada Rimuru. Di satu sisi, Rimuru sedang mencoba menghubungi Elmesia sambil mengejar Milim yang terbang menuju ke negara Sarion. Tapi sayangnya, Rimuru saat itu tidak bisa menghubungi Elmesia. Rimuru merasa mungkin telah terjadi sesuatu di negara Sarion saat ini. Rimuru kemudian akan mencoba menghubungi Benimaru. Di saat yang sama, Rimuru juga melepaskan berbagai serangan ke arah Milim untuk menarik perhatian Milim. Tapi sepertinya Milim tidak begitu peduli dengan serangan yang dilepaskan Rimuru. Itu karena serangan yang dilepaskan Rimuru sama sekali tidak berpengaruh terhadap Milim dalam bentuk sejatinya. Milim hanya membalas Rimuru dengan raungannya. Namun meskipun begitu, raungannya itu dapat menciptakan ledakan yang cukup besar di udara. Setelah Rimuru tersambung dalam komunikasi pikiran dengan Benimaru, Rimuru kemudian menjelaskan situasinya saat ini kepada Benimaru dan memberi perintah kepada Benimaru untuk menjalankan rencana yang sudah disiapkan Rimuru untuk mengatasi hancurnya Sarion di tangan Milim. Dan scene pun berpindah di negara Sarion. Negara Sarion saat ini telah mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Elmesia kemudian bertanya kepada ibunya yaitu Sylvia, apakah Rimuru akan datang untuk membantu kita? Sylvia menjawab bahwa Rimuru sepertinya tidak akan bisa datang membantu. Sylvia tahu jika Rimuru saat ini sedang pergi menghentikan Milim yang sedang hilang kendali. Elmesia yang mendengar itu pun sangat terkejut. Di sisi lain, ibu kota Sarion telah menjadi neraka akibat serangan gencar yang dilancarkan Jahil. Bahkan tidak hanya Jahil saja, Zalario sang jenderal 3 bintang juga membuat suasana menjadi kacau balau. Meskipun pertahanan pohon dewa telah diperkuat sampai batasnya, tapi Elmesia masih sangat khawatir. Elmesia saat ini juga telah mengerahkan pasukan kesatria Magusnya. Magus adalah sebuah senjata rahasia yang dimiliki Sarion. Bentuknya seperti baju besi robot yang memiliki tinggi 5 meter. Jika seseorang memakai senjata Magus tersebut, mereka akan setingkat dengan peringkat A khusus. Dan pada saat ini, sekitar 300 kesatria Magus telah menghadapi pasukan musuh. Namun sayangnya, pasukan Magus kini telah dihancurkan satu persatu oleh bawahan Zalario yang bernama Dalis dan Nice. Kedua bawahan Zalario tersebut telah menggunakan tubuh Undead Elf untuk meningkatkan kekuatan mereka. Karena itulah, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kesatria Magus dengan kekuatan besar. Elmesia yang melihat pasukannya dikalahkan dengan mudah itu pun sangat kesal. Sylvia merasa jika dirinya harus turun tangan untuk menghadapi musuh yang menyerang. Faktanya, hanya Elmesia dan Sylvia lah orang terkuat yang ada di Sarion. Tapi pada saat itu, para tetua dewan tidak mengizinkan Elmesia dan Sylvia untuk ikut bertarung. Para tetua dewan telah mengerahkan semua kesatria Magus mereka untuk mengelur waktu agar Elmesia dan Sylvia bisa melarikan diri dengan selamat. Tapi sejujurnya, Sylvia sangat menolak gagasan untuk melarikan diri. Elmesia juga setuju dengan pendapat Sylvia. Elmesia tidak ingin diolok-olok Rimuru nantinya atas tindakan melarikan diri seperti seorang pengecut. Elmesia juga ingin bertempur melawan musuh yang menyerang negaranya. Dengan otoritasnya sebagai pemimpin negara Sarion, Elmesia memutuskan untuk tidak melarikan diri dan akan ikut bertempur melawan musuh. Setelah diskusi panjang lebar, para tetua dewan akhirnya mengizinkan Yang Mulia Elmesia dan Sylvia untuk turun ke medan pertempuran. Segera setelah itu, mereka berdua pun pergi ke medan pertempuran untuk menghadapi jenderal musuh yaitu Jahil dan Zalario. Sylvia adalah pengguna tombak Vajra tingkat mitos dan memiliki skill ultimate Thunder King Hydra yang merupakan level tertinggi dari sistem cuaca. Sedangkan putrinya yaitu Elmesia juga memiliki skill ultimate Vayu yang juga merupakan level tertinggi dari sistem cuaca. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit untuk menghadapi Jahil dan Zalario di udara. Dan sesaat kemudian, datanglah Benimaru, Zoe, Leon, Kagali, dan Tear yang telah sampai di negara Sarion. Elmesia yang melihat bala bantuan dari Rimuru itu pun terlihat sangat gembira. Elmesia kemudian menyapa Benimaru dan yang lainnya. Di satu sisi, Leon tanpa basa-basi langsung berdiri di hadapan Zalario untuk menggantikan Elmesia yang sudah kelelahan. Sedangkan Zoe juga mulai menyelinap di belakang Zalario secara diam-diam.
Di sisi lain, Jahil juga mulai dikepung oleh Cagalli, Tear, dan Sylvia. Segera setelah itu, pertempuran mereka pun dimulai. Mengetahui bahwa mengalahkan Zalario dan Jahil sangatlah tidak mudah, Benimaru di sini mulai menganalisis situasi perang dengan senyum masam di wajahnya. Benimaru juga akan menjalankan rencana yang diberikan Rimuru sebelumnya. Di satu sisi, Leon saat ini terlihat sangat kesal. Dan alasan kekesalan Leon itu karena dirinya sebelumnya telah didominasi musuh dan menyebabkan masalah untuk gurunya yaitu Sylvia. Leon sangat ingin menghabisi Mikael yang telah mendominasinya. Namun sepertinya Rimuru telah berhasil memusnahkannya. Dengan demikian, hal yang bisa dilakukan Leon adalah dengan membalas perbuatan musuh di sini. Di sini Leon juga mengetahui bahwa Milim sedang mengarah ke Sarion. Jika Milim sudah sampai di Sarion, tempat ini pasti bisa musnah dengan mudah. Leon kemudian berkata kepada Zalario, "Sepertinya rencana pemimpin kalian sangatlah cerdas untuk memanfaatkan amukan Milim." Namun Zalario menjawab bahwa dirinya sebenarnya juga tidak tahu apa yang dipikirkan Veldway. Veldway hanya memberi perintah seenaknya tanpa menjelaskan rencananya. Dan tentunya, Zalario tidak bisa menolak perintah Veldway karena Zalario tidak bisa melawan kendali dari skill dominasi Mikael. Namun di saat Mikael telah terbunuh, Zalario mulai bisa menganalisis sedikit demi sedikit skill dominasi Mikael yang mengekangnya. Karena tidak berkewajiban untuk menjelaskan semuanya kepada Leon, Zalario kemudian mengubah topik pembicaraan. Zalario berkata, "Jadi Leon, apakah kau ingin melawanku sendiri atau kau ingin aku melawan kalian berdua?" Di sini Zalario bahkan telah mengetahui keberadaan Zoe yang sedang menyembunyikan dirinya. Segera setelah itu, pertarungan mereka pun dimulai. Leon dan Zoe akan bertarung dengan Zalario. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.